kita yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita semua, yaitu Bunda Neneng Kurnia. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sudah alamin. terdengar jelas suara? Alhamdulillah, terdengar Bunda. Yang kami hormati pula Dewan Guru, staf, dan juga orang tua siswa, siswi SMP An-Nahl Islamic School, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan kajian pemuda sekaligus kajian keluarga bertemakan tentang menjadi pemuda perindu surga. Meskipun ini dilaksanakan secara online atau virtual, namun insya Allah tidak mengurangi makna dari kajian itu sendiri. Amin. Selanjutnya, tak lupa salam dan salawat senantiasa terhatur kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Jazakumullah khairan kasiron. Kami ucapkan kepada ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian yang telah berkenan mengikuti kajian pemuda sekaligus kajian keluarga yang insya Allah ini merupakan kajian ilmu dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara kita pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Ustazah Surnia Suta SPDI, kemudian kajian inti bersama narasumber kita yang tidak asing lagi yaitu Bunda Neneng Kurnia, Esos MM. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Perlu diketahui juga anak-anakku sekalian, ayah dan bunda, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kami menghimbau kepada para hadirin sekalian untuk mengikuti agenda kajian pemuda ini dari awal hingga akhir. Begitu pula dengan narasumber kita yang sudah bergabung. Jadi nanti ada waktu nih Bunda dari sekarang mohon maaf sampai dengan 9.15. Jadi nanti 15 menit kita ada wawancara sedikit atau tanya jawab ya Bunda, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya marilah bersama-sama kita buka kajian pemuda pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Surnia Suta SPDI. Kepada Ustazah Nia kami persilahkan. Masya Allah. Baik, syukron Nisnovi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memulai acara ini kita membaca surat Al-Hasyr bersama. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah Nia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya menyapa Bunda Neneng Kurnia, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bunda Neneng Kurnia Esos MM. Karena pastinya sudah tidak asing lagi sih ya Bunda ya untuk Bunda Neneng Kurnia. Kalau Bunda kenal saya tidak? Nggak lihat, pakai masker. Rasa ingin dikenal ya Bun. Ini mencairkan suasana aja ya Bunda supaya tidak nervous. Soalnya Bunda mungkin tidak nervous, saya nervous nih Bun. Ya. Baik, nama lengkap ya Neneng Kurnia Esos MM, tempat tanggal lahir Bandung 20 April 1981. Status menikah dan memiliki anak. Pendidikan beliau D2 PGTK Ar-Risalah, S1 Komunikasi Al-Hikmah, S2 Manajemen Pendidikan, kemudian pekerjaan pemilik TK dan SD Banan, konselor anak dan remaja, konsultan, pendongeng, pekerja sosial, dosen, CEO Kampung Sahabat. Masya Allah. Selanjutnya alamat, mungkin ada yang membutuhkan alamat Bunda Neneng. Jalan Malaka, Bambu Runcing, nomor 83, RT 003, RW 05, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, baik, itulah CV dari Bunda Neneng, pembicara kita pada pagi hari ini. Insya Allah, karena kalau tidak kenal maka ta'aruf. Nah, kita sudah ta'aruf. Sepertinya sebelum-sebelumnya juga kan Bunda sudah sering membawakan acara di sini ya Bun. Gitu. Oke, baik. Sebelum saya menyapa lagi nih untuk Bunda Neneng, sedikit saya mengulas terkait dengan judul kita nih atau tema kita pada pagi hari ini, Bunda, yaitu menjadi pemuda perindu surga. Aduh, kayaknya kalau kita mendengar atau membaca judulnya saja, ini pemuda bukan biasa-biasa aja nih pastinya, ya kan, Bun? Ini pasti udah luar biasa nih ya, bukan biasa di luar gitu ya. Ini pasti udah luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita lihat pasti pemuda ini memiliki satu keimanan dan ketakwaan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya dia memiliki kesolehan gitu kan. Dan selain itu juga berkarakter. Nah, dengan kita membandingkan bagaimana dengan pemuda yang ada di zaman sekarang, boleh dikatakan anak muda zaman now atau anak muda milenial gitu ya Bun, yang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan TikTokan gitu kan, sibuk dengan gamenya, kemudian sibuk juga dengan drakor, K-pop dan lain sebagainya atau koplo misalnya Bun, atau rock and roll gitu kan. Nah, apakah mereka itu sudah bisa dikatakan sebagai pemuda? Atau bagaimana juga nih dengan anak-anakku sekalian yang sudah bergabung di Zoom ini? Apakah kalian pantas nih sudah dikatakan sebagai pemuda? Nah, kita ingin tahu jawabannya seperti apa pemuda yang dimaksud.
dan bagaimana sih supaya kita menjadi pemuda yang seperti itu. Oke, kita simak ulasan dari Bunda Neneng. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, ini biasa. pertanyaan yang kedua ya. Allahu Akbar. Baik Masya Bunda, Allah. silakan Masya Allah, Masya kami Allah. persilakan Terima kasih. kepada Bunda Neneng Kurnia SOS MM untuk baik. mengulas secara lebih detail pemuda yang bagaimana yang menjadi pemuda perindu surga. Waktu dan tempat kami Baik. persilahkan. Terima kasih Bunda. Siapa nih? Bunda Novi. Bunda Novi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bu Novi sebagai MC dan moderator yang akan menemani saya. Dan salam hormat kepada pimpinan di SMP An-Nahl dan para Dewan Guru. Salam hormat juga kepada ayah bunda dan sahabat-sahabat semua, nih sahabat-sahabat pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah. Salam hormat, salam sayang dari saya, Teh Neneng, biasa dipanggil Teh Neneng, katanya sih orang Sunda muka Medan ya. Nggak ada Sunda-Sundanya, tapi namanya Sunda-Sunda banget. Oke, sebenarnya ini awalnya mengira bahwa yang hadir bunda dan ayah, tapi ternyata banyaknya pemuda dan pemudinya yang hadir nih. Jadi insya Allah mungkin materi PT sebenarnya sudah disiapkannya buat ayah bunda, tapi insya Allah tetap akan membahas bersama sahabat-sahabat semua. Izin menggunakan nama sahabat ya, biar agak lebih dekat saja. Izin bunda, slide-nya ada di sana ya, dari sana aja di share-nya. Oke, bismillah ya teman-teman, mudah-mudahan nanti yang disampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Ini hampir berapa persen ya Bun, teman-teman SMP ya Bun? Atau bunda dan ayahnya ada juga? Beberapa ya, Semoga Bunda ini. Oke, baik. Oke, di slide kedua, Bun. Nah, slide kedua, ini pengenalan saya, slide keduanya ke bawah. Ya, pemuda rindu surga. Oke. Nah, pertama ini. Nah, ini mohon sebenarnya buat bunda dan ayahnya dulu nih. Nah, apa sih yang harus diketahui? Bagaimana sih anak-anak kita bisa menjadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan? Pertama adalah bagaimana sih pemuda ini bisa menjadi yang dirindukan surga, yang mungkin nanti kedepannya adalah ahli surga. Yang paling pertama adalah di bunda dan ayah. Pada dasarnya ayah memahami hak dan kewajiban, begitupun juga memahami hak dan kewajiban. Karena anak-anak yang hadir saat ini pastinya adalah amanah dari Allah. Ketika amanah dari Allah, maka apa yang kita lakukan berarti harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, terus ini baru di ayah dan bunda, karena usia pemuda tuh Masya Allah kebetulan ada punya anak juga di rumah yang memang usianya sama seperti teman-teman, karena yang paling besar itu kuliah, itu ada 3 anak, dan yang SMA 1, SMP 1, dan Masya Allah gitu, ketika diamanahkan itu berarti ayah dan bunda tuh memang harus paham banget minimal anak kita usia berapa tahun itu minimal 3 tahun sebelumnya 5 tahun sebelumnya kita sudah tahu. Jadi kalau anak kita usianya kelas 5 SD berarti bundanya harus sudah menguasai ilmu sampai kelas 3 SMA. Kalau anaknya SMP berarti bundanya harus sudah memahami ilmu yang bisa jadi di atas SMA. Kenapa? Karena persiapan itu memang harus disiapkan oleh ayah dan bunda. Nah, bagi apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini bisa buat ayah dan ini juga bisa buat bunda dan ini juga buat teman-teman. Pertama adalah roadmap keluarga. Maksudnya apa sih roadmap keluarga? Setiap keluarga pasti punya visi misi dalam berkeluarga. Begitupun teman-teman nih, teman-teman pemuda di sini, pemuda dan pemudi di sini, sudah punya roadmap belum? Apakah sudah disiapkan belum? Pernah bertanya ada satu anak yang teteh tanya, kakak sebenarnya maunya apa? Dia jawab, nggak tahu. Saya aja nggak tahu mau ngapain. Nah, ya udah mengalir aja begitu saja. Boleh nggak? Boleh sih.
Tapi akankah dengan seperti itu bisa menjadi perindu surga, akan benar-benar berkumpul di surga? Karena nggak punya tujuan. Ya udahlah, saya mah begini aja, saya juga nggak tahu. Terus bagaimana supaya kita tahu roadmap-nya? Saya tuh mau apa sih? Selama ini waktu kecil kita biasanya dibahas nih teman-teman, cita-citanya apa? Aku mau jadi polisi, aku mau jadi ini. Nah, ada. Boleh nggak? Boleh. Itu bagian dari visi misi hidup, bagian dari roadmap kita. Bunda, Bunda sama Ayah udah diskusi. Ayah, pokoknya Bunda, Ayah pengen punya anak, bagaimana anak ataupun keluarga yang bagaimana nanti kita bisa berkumpul di surga sama-sama. Bunda gimana? Ya, sama. Kita udah tahu nih Bunda, haknya Ayah, kewajibannya Ayah, begitupun Bunda. Sekarang nanti anak-anak bagaimana nih? Pemuda dan pemudi, apalagi usia-usia SMP, harusnya itu sudah punya nih visi misinya apa, roadmap-nya mau seperti apa. Nah, kita sebenarnya sudah punya sejarah. Salah satunya adalah sejarah dari para sahabat. Teman-teman boleh menentukan kira-kira sahabat mana yang teman-teman sukai. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu nih, kelebihan teman-teman tuh apa, kekurangan teman-teman tuh apa. Jadi teman-teman boleh nih di rumah dibuat gitu, aku kelebihannya ini, kekurangannya ini. Begitupun sebenarnya suami istri atau pasangan pun sama. Pasti istri sama suami juga berbeda. Nah, kalau teman-teman pemuda-pemudinya gimana? Dibuat tuh, oh iya aku tuh kelebihannya. Tapi ada juga yang bilang, Tete aku nggak tahu kelebihan aku apa. Nah, gimana ya caranya aku mengetahui kelebihan aku? Dan ternyata ada juga ibu dan bapaknya pun nggak paham. Ya saya jangankan ngasih pemahaman buat anak-anak teh, buat saya pun saya bingung kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Nah, teman-teman boleh mencoba di rumah supaya teman-teman mengetahui roadmap-nya teman-teman tuh mau seperti apa. Aku tuh kira-kira karakternya apakah aku seperti Umar bin Khattab yang aku berani sekali melakukan sesuatu, terus aku nggak bisa dong tahu seperti Umar bin Khattab kalau aku nggak tahu seperti apa Umar bin Khattab. Bagaimana kecilnya Umar bin Khattab, bagaimana setelah dia dewasa, bagaimana ketika dia dapat hidayah, aku cari tahu tentang Umar bin Khattab. Oh, ternyata Umar bin Khattab itu orang yang sangat pemberani. Oh, Umar bin Khattab itu orangnya yang sangat kuat. Oh, ternyata Umar bin Khattab ketika dia malam hari dia menangis. Oh, ternyata Umar bin Khattab itu adalah seorang pemimpin yang peduli sama rakyatnya sampai dia tidak mau bermewah-mewah. Sepertinya seperti aku deh, aku orangnya berani, senang memimpin. Kayaknya cocok deh aku sama Umar bin Khattab. Ini bisa jadi referensi. Ini Islam tuh luar biasa teman-teman. Di Islam tuh sudah semua ada contohnya. Tinggal kita cari, kita baca, kita lihat. Sama nggak sama kita? Oh, tapi aku kayaknya orangnya bukan orang yang sangat pemberani kayak gitu deh. Aku orangnya bijak, aku melihat sesuatu dulu, aku memperhatikan dulu. Kayaknya aku cocoknya sama Abu Bakar Siddiq deh. Abu Bakar Siddiq itu orang yang sangat bijaksana, orang yang mencintai Rasulullah-nya sangat luar biasa, sampai pengorbanan ketika di Gua Sur, Abu Bakar tuh menahan rasa sakitnya karena tidak ingin mengganggu Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Atau mungkin ada yang ingin seperti Utsman bin Affan, orang yang aku tuh orangnya pemalu, aku tuh kalau bicara juga halus, lembut. Pernah ada sebuah kisah di mana Umar bin Khattab dengan Rasulullah sedang berdiskusi, terus tiba-tiba ada Utsman. Rasulullah berdiri karena kain yang dipakainya tersingkap, akhirnya ditutupi. Aku orangnya pemalu, aku pengen tahu gimana sih Utsman menjadi pemimpin, bagaimana Utsman kesehariannya. Ini teman-teman, kita sudah sangat banyak contoh-contoh. Atau ada Ali bin Abi Thalib, kata orang-orang sih aku tuh pinter banget, kata mama aku pokoknya mau pelajaran apapun buat aku tuh nilai aku tuh baik banget. Berarti aku kayaknya kepintaran, kehebatan aku berharap bisa kayak Ali bin Abi Thalib. Berarti cari tuh sejarah sirahnya seperti apa. Ya, maaf ya kalau di rumah begini. ada gangguan. Atau ini salah satunya Anas bin Malik. Anas ini di para sahabat, di kalangan para sahabat. Ada nggak di kalangan tabiin? Banyak.
di kalangan tabi'in, teman-teman boleh sekarang banyak banget buku-buku yang bisa teman-teman akses. Kira-kira siapa sih yang memang sesuai dengan karakterku? Jadi sebelum teman-teman mengetahui seperti apa roadmap atau visi misi teman-teman, teman-teman cek dulu kelebihan teman-teman apa, kekurangan teman-teman apa. Kalau nggak tahu gimana caranya, coba tanya sama 5 orang terdekat di teman-teman. Oh iya, aku tanya ibuku, aku tanya ayahku, aku tanya sahabatku. Ditulis, aku tanya dong, menurut kamu aku tuh orangnya seperti apa sih? Tapi aku minta yang positifnya aja ya. Jadi teman-teman tahan dulu yang negatifnya. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau udah mendapatkan informasi yang negatif, khawatirnya membuat teman-teman menjadi tidak siap gitu. Aku butuh yang positifnya dulu. Oh iya, kamu tuh sebenarnya enak tahu kalau diajak cerita, ditulis, oh aku kelebihannya enak diajak cerita. Terus aku gimana? Kamu tuh orangnya rajin. Oh, aku rajin ya. Mama, menurut mama, kamu tuh ya kalau dibangunin susah, mainnya handphone mulu. Mama boleh nggak aku minta yang positifnya dulu? Nah, ini untuk menuju teman-teman membuat roadmap. Ini buat laki-laki nih, yang Teteh kasih tahu nih yang laki-laki. Atau mungkin yang terdekat yang sering kita dengar tuh Muhammad Al-Fatih. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah ke Turki, itu Masya Allah banget. Bagaimana sejarahnya, bagaimana perjalanannya, bagaimana kepemimpinannya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan di usia SMP? Bisa nggak sih kita seperti mereka? Muhammad Al-Fatih, dia bisa menaklukkan Konstantinopel, itu bermimpi atau membuat roadmap, membuat visi misinya sudah jauh-jauh hari. Sampai sehingga dia usia 18 tahun dan berhasilnya di usia 21 tahun. Jadi teman-teman, yang paling berat itu bukan membuat roadmap, tapi mempertahankan untuk bertahan untuk terus mencapai roadmap. Ini nggak mudah, tapi bisa. Kenapa harus dituliskan? Karena tulisan ini adalah akan menguatkan. Kalau perlu diucapkan. Kenapa harus diucapkan? Karena setiap ucapan yang kita sampaikan adalah doa. Kenapa ayah bunda? Contohnya di sini ada yang namanya Umar. Jangan-jangan ada doa ayah dan bunda kita untuk menjadi seorang Umar. Jadi teman-teman dari nama aja doa-doa orang tua kita tuh luar biasa. Ini jadi yang pertama nih buat anak laki-laki, nanti kita akan bahas apa sih yang paling terdekat yang bisa kita lakukan ketika visi misi ini bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini buat perempuan. Perempuan juga harus sama nih punya roadmap. Roadmapnya mau seperti siapa nih, sahabiah siapa? Apakah seperti seorang Khadijah yang seorang perempuan yang bisa menghebatkan suaminya? Maksudnya apa? Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, dia hadir, dia menggigil, dia ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Khadijah itu orang yang sangat paham bagaimana psikologi laki-laki, bagaimana psikologi seorang suami. Dia tinggal mengambil selimut, dia menyelimuti Rasulullah, dan itu yang membuat dia tenang. Jadi terkadang ada yang kita lakukan tanpa bicara, tapi kita lakukan dan itu membuat tenang. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana Ibu Khadijah berjuang buat Islam. Bagaimana tuh tadi Ustazah Novi bilang, terus kalau kita senangnya K-pop kayak ini gimana nih? Nah, nanti kita bahas di sesi akhir diskusi ya. Nah, ini yang pertama Khadijah adalah menghebatkan suaminya. Yang kedua Aisyah. Aisyah adalah dia juga menghebatkan ayahnya. Bagaimana seorang Aisyah, dia pintar, dia hebat, dia berani. Nah, pasti kan di antara perempuan tuh ada yang memang kalem, ada yang memang lembut, tapi ada juga yang kayak Teteh mungkin, yang berani, yang Teteh juga dulu mantan anak band. Salah satu pernah jadi drummer. Pernah pokoknya terus sampai senang banget belajar silat gitu, sampai belajar dari mulai silat terus wushu terus itu dari dulu secara karena Teteh orang kinestetik berani gitu. Alhamdulillah dapat suaminya yang lembut karena cocok. Jadi aku pilih siapa ya di antara semua. Atau seperti Asia istrinya Firaun. Asia itu padahal suaminya Firaun. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi di lingkungan teman-teman nggak semuanya ideal. Contoh, ibu aku aja nggak taat sama Allah. Ibu aku aja mereka marah-marah kerjaannya sama aku. Tapi teman-teman, ingat Asia adalah seorang perempuan yang bersuamikan Firaun, tapi dia tetap menjadi soleha, dia tetap menjadi luar biasa, dan dia tetap menjadi ahli surga di masa yang akan datang.
Nah, teman-teman, jadi kalau tiba lingkungan teman-teman, contohnya nih, teman-teman ngerasa bahwa aku ngerasa ibuku dan ayahku dia tidak bisa ngaji, dia sibuk dengan dirinya, bisa kok teman-teman. Kalau teman-teman mau, makanya tadi buat roadmap-nya yang kuat. Kayaknya aku kayak Asia deh. Aku mau lihat perjalanan Asia mempertahankan akidahnya. Atau seperti Ibu Fatimah. Ibu Fatimah itu salah satu, dia juga sama menghebatkan ayahnya, menghebatkan Rasulullah. Sampai Ibu Fatimah itu luar biasa. Selain dia pintar, dia pernah mengeluh sama Rasulullah dengan lelahnya pekerjaan, tapi Rasulullah bilang, apakah kamu mau pahalamu diberikan kepada orang lain? Akhirnya Fatimah memilih mengerjakan semuanya. Dan dia tetap memilih Ali bin Abi Thalib dalam kondisi saat itu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memang secara finansial nggak ada, tapi dia bisa hebat gitu. Nah teman-teman, nanti boleh yang lain, ini hanya salah satu bagian contoh. Islam tuh Masya Allah luar biasa teman-teman. Teman-teman tuh nggak usah cari contoh kemana-mana, sudah banyak. Bagaimana mungkin kalau yang terdekat, bagaimana orang-orang yang pejuang-pejuang muslimah yang luar biasa. Nah, teman-teman akan tahu ini semua. Teman-teman mau seperti apa? Setelah apa? Setelah teman-teman mengenal diri teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, kelebihan, kekurangan, potensi teman-teman apa. Teman-teman sudah membuat roadmap atau visi misi kehidupan, sehingga setiap apa yang teman-teman jalankan itu akan sesuai dengan roadmapnya teman-teman. Terus dan itu memang godaannya luar biasa. Mungkin nanti Teteh agak sedikit sharing sama teman-teman. Oke, lanjut. Oh, nanti ya. Abang boleh telepon ya. Sudah. Ya nanti ya. Mama sedang ngisi dulu ya. Tidak dijauhi ya. Lanjut Ustazah. Nah, ini Teteh hanya ngasih garis bawah gambaran saja. Insya Allah hari ini hanya inspirasi aja. Usia 07 tahun sebenarnya peran ayah dan bunda itu sangat penting. Nah ini sebenarnya kenapa anak-anak sekarang usia remaja tidak dekat sama ayah dan bunda, tidak mau cerita sama ayah dan bunda. Salah satunya penguatan di 0 sampai 7 tahunnya bisa jadi sudah sangat terlewat. Bisa jadi banyak utang-utang perkembangan yang memang terjadi sama anak-anak kita. Nah masa prabalik, kenapa zaman dulu itu adalah mengembala? Kenapa mengembala itu bagian dari bagaimana melatih kesabaran? Ada nggak sih, kita kan nggak punya kambing Bu Neneng? Bisa, banyak. Intinya adalah bagaimana anak-anak itu di usia masa balik mereka berlatih tentang pengabdian, tentang kesabaran. Ini kan banyak hal yang bisa diciptakan oleh ayah bunda di rumah. Sebenarnya salah satunya adalah pekerjaan rumah. Mungkin ini kalau di sini yang hadir ada ayah dan bunda, di usia masa prabalik, anak-anak itu harusnya sudah terampil dengan pekerjaan rumah. Sehingga usia SMP udah nggak ada kata, kakak tolong dong bajunya, kakak gitu. Ini harusnya usia SMP itu udah nggak ada begitu, udah nggak ada, bunda, di mana kaos kaki aku gitu. Harusnya udah nggak ada. Insya Allah sih di sini nih teman-teman SMP, pemuda-pemudi di sini udah nggak ada yang seperti itu. Udah bunda, semuanya aku selesaikan, aku sudah bertanggung jawab dengan diriku, apalagi sudah balik. Nah ini di sini kan semua rata-rata sudah balik, insya Allah ya. Yang kalau usia SMP itu biasanya rata-rata sudah balik, berarti sudah sangat bertanggung jawab dengan dirinya. Jadi udah mungkin baju semua tuh sudah selesai, sudah rapi gitu, udah nggak yang teriak nyari sama bunda, bunda ini aku mana gitu. Yang kamarnya udah bersih dan rapi ya, yakin ya insya Allah nih yang kalau di sini semuanya. Nah sekarang fase teman-teman di mana? Di masa balik. Kalau zaman dulu kan mengembala kambing. Nah, ini terus masa baliknya di teman-teman. Ini teman-teman tuh fasenya magang. Nah, kalau zaman dulu berdagang dan magang di medan perang. Wow. Ini luar biasa. Makanya zaman dulu kenapa para sahabat ataupun sahabiah itu di usia 18 tahun dan di usia 20 tahun mereka sudah tangguh. Nah, jadi kalau anak-anak usia balik masih ada yang kok makannya telur doang. Oh, ini bukan. Ini kayaknya masih harus latihan lagi nih. Jadi ketika bundanya masak telur, alhamdulillah ya bunda, telur aja udah luar biasa gitu. Nggak ada tuh yang gara-gara telur nggak mau makan tuh, insya Allah lah pemuda-pemudi yang di Anahalma ya, insya Allah. Nah, terus yang berikutnya di masa dewasa awal. Ketika kuliah itu teman-teman mungkin disarankan akan agak banyak di organisasi kebaikan, karena itu juga akan melatih teman-teman. Yang terakhir adalah masa dewasa akhir, yaitu memilih pasangan yang tepat. Nah, jadi kalau pas SMP udah mulai memilih, belum saatnya.
memilihnya nanti, Nak. Nah, ini ada di masa dewasa akhir. Ya, kalau tertarik boleh. Kalau tertarik boleh. Aku tertarik sama dia boleh. Di hati saja itu boleh. Fitrah kalau sama lawan jenis. Jika laki-laki tertarik sama yang cantik, alhamdulillah itu namanya fitrah. Begitupun sebaliknya. Tetapi kalau sudah mau memilih itu nanti di masa dewasa akhir. Ini dari sejarah ya teman-teman. Tuh bagaimana? Nah, ini usia teman-teman adalah di masa balik. Ini berarti magang. Teman-teman banyak harus magang nih. Nanti mungkin kalau di sekolah suka ada, terus bagaimana dengan kondisi seperti sekarang, harus banyak di rumah, tanya sama bunda dan ayah, ada nggak bunda yang bisa saya lakukan? Proyek apa ya bunda di rumah yang bisa saya lakukan? Oh iya bang, abang nih di rumah nih anaknya, adik kamu banyak nih bang, abang bisa nggak abang gantiin dulu ayah atau bundanya, kakak boleh nggak kakak gantiin bunda di rumah? Ini ada beberapa pekerjaan bunda, ini juga bagian dari magangnya teman-teman. Kalau teteh nih di rumah alhamdulillah. Jadi teteh itu sudah nggak cuman masak aja di rumah. Itu pun masih dibantuin karena yang bagian ngepel ada, yang bagian nyuci ada, yang bagian beres-beres ada gitu. Dan anak teteh yang usia 3 tahun yang usia 9 tahun pun dia sudah terbiasa apa tidurnya rapi, terus sampai karena teteh sudah terbiasa itu dilatihnya dari kecil. Cara melipat baju, cara menempel merapikan baju di lemari, terus bagaimana handuk disimpan di mana. Nah, jadi usia pas remaja itu udah mulai bisa magang. Teman-teman di usia segini itu udah mulai harus banyak aktivitas magang. Oke, lanjut. Nah, ini tahapan usia, hanya pengetahuan saja, karena kemarin materi buat ayah bunda. Di usia 07 sampai 7 tahun, yang pertama harus diperhatikan adalah matanya, telinganya, hatinya, motoriknya, bahasa komunikasinya, cinta, rasa aman, dan nyaman. Kalau ininya sudah selesai, itu insya Allah di usia 7, 12, sampai 14 tahun itu mulai mengembangkan kompetensi keterampilan. Ajarkan tentang apa? Kesuamian atau keistrian. Nah, di usia teman-teman ini, teman-teman sudah mulai berlatih untuk menjadi, kalau nanti aku sudah dewasa tuh menjadi suami itu harus seperti apa. Suami itu nanti teman-teman boleh lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Oh, aku sudah mulai latihan nih. Karena usiaku sudah SMP, laki-laki itu pertama, contohnya melindungi. Oh, tiba-tiba ada gagang pintu rusak, bun, aku aja ntar yang benerin. Ya udah bang. Ini laki-laki nih. Nah nanti teman-teman bisa berlatih dari siapa? Berlatih dari ayah. Ayah tuh nanti ayah akan bilang nih kakak gini-gini ya. Nah terus bagaimana perempuan? Perempuan tuh maaf di rumah banyak kok yang bisa dilakukan. Contoh ketika ayah pulang, teman-teman menyiapin air buat ayah. Ayah, bunda biasanya kan bunda nih yang menyiapkan air minum buat ayah. Aku sekarang sudah mulai dewasa, aku sudah mulai belajar magang. Boleh nggak bunda, aku yang menggantikan bunda sekali-kali menyiapkan minum buat ayah. Ini atau pas mau buat makan, teman-teman kalau mau makan sama keluarga, pasti teman-teman juga, itu teman-teman, ya teman-teman itu bisa mulai berlatih apa bunda, pekerjaan seorang perempuan itu seperti apa. Jadi anak-anak perempuan di sini yang pemuda dan pemudinya bisa berlatih sama bunda teman-teman. Apa aja sih yang menjadi perempuan sekarang banyak loh yang sudah tidak mau mengabdi kepada suaminya karena tidak terlatih. Nah, teman-teman mumpung usianya 12 sampai 14, disinilah magang teman-teman menjadi seorang perempuan. Disinilah magangnya seorang laki-laki. Oh iya, ayah nggak ada nih, abang, ayah mau pergi keluar kota. Jadi abang nanti yang bertanggung jawab sama keluarga ya. Tolong lindungi. Ini abang udah bisa nih. Terus bagaimana kalau anak perempuan sudah mulai diajarkan tentang sehebat apapun nak gitu. Si bunda udah bisa menyampaikan setinggi apapun pendidikanmu, wahai perempuan, pada dasarnya kamu adalah di rumah. Bagaimana kamu menciptakan anak-anakmu menjadi hebat. Terus sehebat-hebatnya karir terbaik perempuan itu adalah mendapatkan ridho suaminya. Dan ini harus mulai diajarkan dan teman-teman yang SMP, yang teman-teman pemudi ini harus sudah mulai tahu, oh iya ternyata sama suami itu harus melayani,
salah satu. Tapi lelaki yang hebat juga tetap membantu istrinya. Nah, laki-laki nanti abang, bagaimana sih laki-laki, bagaimana sih Anas bin Malik itu ketika dia menjadi dewasa, bagaimana sih menjadi pemimpin? Nah, ini teman-teman bisa berlatih dari ayah dan bunda teman-teman. Terus yang berikutnya, usia 14 sampai dewasa, itu keterampilan, tanggung jawab, dan harga diri. Jadi teman-teman harus sudah mulai banyak skill yang teman-teman kuasai. Saya di roadmap-nya mau menjadi pedagang. Berarti pedagang itu apa aja sih yang harus dikuasai? Oh, di roadmap-nya saya pengen menjadi seorang bisnismen. Apa aja sih yang saya sudah pelajari? Saya pokoknya mau kuliah di universitas negeri dengan nilai terbaik. Terus apa yang dilakukan? Nih teman-teman, bedanya cita-cita dengan menghayal. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Nih Teteh dulu pernah ditanya, Teh Neneng mau jadi apa? Mau jadi dokter. Nah, kira-kira nih Teh Neneng ini berhayal apa bercita-cita? Selama perjalanannya, itu Teh Neneng tidak pernah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kedokteran. Tidak pernah mengetahui organ tubuh, tidak pernah mengetahui melayani orang, enggak. Oh, berarti itu hanya berhayal. Tetapi ketika Teh Neneng bilang, saya mau jadi psikolog, saya mau jadi dosen, saya mau jadi konselor, saya mau punya sekolah. Dari awal sudah banyak, oh aku mulai dari usia, Teh Neneng usia SMP sudah mulai ngajar, ngaji. Karena mau jadi guru gitu. Nah, ini namanya cita-cita. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuat roadmap, membuat visi misi, teman-teman juga harus mulai bilang, oh ya, aku mau kuliah dengan nilai terbaik di universitas terbaik. Nah, berarti ada yang dilakukan. Tahapannya apa? Aku baru kelas 1 SMP nih. Berarti aku cek dulu kalau jurusan ini mata pelajaran apa aja sih yang nanti diujikan. Oh, ternyata matematika IPA. Berarti dari kelas 1 ini aku akan berjuang nih tentang matematika dan IPA-nya. Karena teman-teman punya roadmap. Ujungnya kepada siapa? Ujungnya kepada sahabat, ujungnya karena ingin nanti dikemas sama apa? Dikemas dengan iman. Tadi kata Ustazah Novi, pada saat Allah itu melihat segala sesuatu yang paling utama di hadapan Allah adalah sesuatu yang ada di hati. Apa di hati? Adalah iman. Oke, lanjut Ustazah. Ya. Nah, ini tahapan perkembangan hanya pengetahuan. 0 sampai 7 pendengaran, penglihatan ya. Oh, yang tadi udah dibahas ya. 7, 12 beda baik buruk, kebutuhan adab, berpikir dan berdiskusi. Ini mungkin pengetahuan buat para bunda dan ayah. Jadi ketika anak-anak 7 sampai 12 tahun ini paling banyak yang harus diutamakan adalah bagaimana dia mengetahui baik atau buruk. Makanya ketika anak berbuat buruk itu mungkin disarankan bukan dihukum, tapi diluruskan. Jadi ini loh nak, kenapa dan anak-anak itu harus punya kesempatan melakukan keburukan. Ini usia-usia kecil, usia-usia SD. Nanti ketika di usia SMP dia sudah paham, oh ini baik, oh ini buruk. Tapi bagaimana ada yang mengetahui keburukan itu, kebaikan dan keburukan hanya sebatas di luar, tapi tidak sampai ke dalam. Ya udahlah, aku nggak pakai hijab, orang nggak ada mamaku. Nah ini dibangun dari luar. Tapi kalau dibangun dari dalam, mau ada bundaku, mau tidak ada, maka aku akan tetap taat kepada Allah. Adab itu Masya Allah, berjuangnya luar biasa. Adab itu tidak bisa dibangun ujuk-ujuk, seusia SMP sudah adabnya bagus, pasti prosesnya dari usia 7-12 tahunnya. Dan paling banyak apa? Berdiskusi. Nah sekarang teman-teman di usia 12-17, nah itu adalah emosi, semangat tinggi, tidak bisa diam diri, sangat ketat rundown-nya. Jadi bunda, usia teman-teman harus sudah punya rundown harian. Dari roadmap harus langsung dibuatkan, oh pagi hari jam sekian aku ini. Dan itu harus jelas. Teman-teman boleh minta bunda dan ayah untuk diskusi. Oke kak, kita rapat. Kalau enaknya tuh ayah nih. Ayahnya hadir, bunda dipanggil anak-anak. Ayo kita ngumpul, kita buat kegiatan rundown hariannya apa, daily activity-nya apa, abang bangun jam berapa, habis itu ngapain, abang yang buat presentasi di depan bunda dan ayah, karena ini teman-teman di sini sudah SMP, berarti sudah bisa mempresentasikan sama bunda. Oke, aku mau main game, kamu butuh berapa waktu lama main game, terus kamu tahu nggak tujuan main gamenya apa? Terus akhirnya mau seperti apa. Jadi gini bunda, nah teman-teman harus memikirkan presentasi sama bunda dan ayah.
game apa yang mau teman-teman lihat. Karena teman-teman, ketika teman-teman sudah balik, maka setiap yang teman-teman lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena teman-teman sudah balik. Nah, di usia 17 tahun ke atas, teman-teman disarankan nanti aktif organisasi, terlibat lembaga kebaikan, tanggung jawab, dan renung retno ini semakin ketat di usia-usia 17 tahun ke atas. Nah, ini teman-teman, mungkin ini buat Bunda juga sebatas inspirasi saja, supaya oh nih usia teman-teman SMP, teman-teman nanti boleh diskusi nih sama Bunda dan Ayah di rumah. Bunda, aku nanti jam sekian tuh jam sekian ini. Aku karena nanti aku rencananya pengen kuliah di sini. Nah, ketika teman-teman mau menentukan sesuatu, aku pengen SMA di sini. Teman-teman harus kasih tahu tuh sama Bunda, kenapa teman-teman pilihannya di sini. Nah, Ayah dan Bunda udah punya roadmap, Kak. Ayah, Bunda pengennya kamu SMA di sini nih, Kak. Kenapa Bunda menginginkan ini? Karena Bunda melihat bahwa kamu tuh punya potensi ini, dan ini di pesantren ini sepertinya bisa memfasilitasimu, Kak. Ayah, Bunda, teman-teman, setiap orang pasti punya jalan kebaikannya dan pasti berbeda-beda. Teman-teman juga harus tahu, ada yang ketika menghafalnya luar biasa dengan cepatnya, tapi ada yang memang mungkin tertatih-tatih ketika menghafal Al-Quran. Apakah memang hanya penghafal-penghafal saja yang bisa masuk surga? Betul, menghafal Quran itu sebaiknya harus buat kita. Tetapi untuk proses hafal sampai 30 juz pasti berbeda-beda. Ada anak yang 1 juz dia bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ada juga yang dia butuh proses. Yang paling hal yang teman-teman harus ingat adalah Allah melihat proses. Mungkin teman-teman bisa jadi ada orang yang 1 ayat begitu mudah dan lancarnya, ada yang dia butuh 1 minggu, ada yang butuh 1 bulan, atau bisa jadi 3 bulan dia baru hafal 1 ayat. Tetapi ketika ada anak yang memang sulit untuk menghafal, tetapi dia melakukan terus-menerus, insya Allah itu jauh lebih baik dibandingkan ada orang yang dia bisa menghafal dalam 1 jam selesai dan tidak menghafal lagi. Jadi teman-teman nih, teman-teman pemuda, pemudi, Allah itu merinduk nanti kita akan dicintai Allah dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk surga. Salah satunya Abah adalah berproses teman-teman. Teman-teman ikhtiar yang terbaik. Terus teman-teman punya roadmap, punya visi misi, tapi hanya berdiam diri, itu namanya berhayal. Ya udahlah, aku malas, aku mager nih ya, biasanya anak remaja tuh gitu. Aku mager kok ini aja gitu. Nah, mungkin teman-teman butuh nih buat roadmap nih, buat kalau udah alhamdulillah, kalau belum bisa direvisi roadmap lagi bisa. Teteh dulu pernah teman ini mau sharing sedikit, Teteh dulu buat roadmap di usia SMP kelas 3. Dan itu tidak tahu bahwa itu namanya roadmap, tuh nggak tahu. Yang jelas punya buku kecil, sampai hari ini buku kecil itu masih ada, itu ditulisnya cuman gini, pokoknya nanti saya mau kuliah D2, S1, S2, S3 udah capek. Itu juga roadmap itu harus hati-hati. Ternyata Allah takdirkan semua, padahal Teteh dulu hanya lulusan SD, teman-teman. Teteh itu nggak pernah sekolah SMP, nggak pernah sekolah SMA. Karena memang nggak punya biaya. Akhirnya ikut kejar paket, ikut PKBM. Makanya sekarang punya PKBM supaya bisa membantu orang banyak. Nah, itu ketika buat itu, dilihatin, tahu jawaban orang-orang, alah, mana mungkin orang miskin bisa sekolah. Tapi Teteh saat itu yakin seyakin-yakinnya. Ditulis aja, pokoknya insya Allah saya bisa. Nah, ternyata Allah takdirkan, karena memang berikhtiar terus, akhirnya di pesantren 6 tahun. Ketika pesantren pun waktu itu nggak punya uang, nih teman-teman, alhamdulillah kalau punya uang. Ini sedikit inspirasi buat teman-teman ya. Teteh waktu itu nggak punya uang buat pesantren, tapi pengen banget pesantren. Ayah sudah meninggal di usia 3 tahun. Sampai akhirnya itu bilang sama mama, gimana ya caranya. Waktu itu lagi SD itu juara 2, juara 3 gitu. Tapi pas zaman Teteh belum ada SMP yang gratis, yang masih berbayar. Jangankan buat bisa masuk SMP, buat makan aja nggak ada. Tapi cita-cita di roadmap itu akan terus bertahan, dan apa yang dilakukan, doa sama Allah. Padahal belum paham tuh teman-teman dulu. Ya Allah tolong, akhirnya jadi pembantu. Uang dari pembantu tuh dikumpulin, akhirnya masuk pesantren. Dan di pesantren pun alhamdulillah masih 3 besar.
hafalan Quran, hafalan kitab, karena masih pesantren tradisional. Ingat belajar jurmiyah, belajar alfiyah, hafalan Quran harus tiap hari. Ternyata uang dari hasil yang didapat itu hanya cukup untuk 1 tahun. Sedangkan di pesantren harus sampai 6 tahun. Tapi ketika punya roadmap, akhirnya ya Allah, pokoknya karena Teteh itu dulu suka banget sama Umar bin Khattab. Sangat suka banget sama Umar bin Khattab. Kenapa? Jadi sampai hari ini tuh Umar bin Khattab tuh salah satu inspirasi kalau buat Teteh tuh pokoknya ini banget ya, dari kepemimpinannya, ketegasannya, keberaniannya. Makanya Teteh juga karena ngerasa bahwa Teteh orangnya berani nih. Nah, teman-teman nanti harus tahu nih, teman-teman tuh siapa nih? Aku tuh ini gitu. Jadi teman-teman akan fokus ke situ. Aduh, Teteh mau nih nggak bisa lembut, akhirnya berdoa mudah-mudahan nanti punya suaminya lembut gitu. Dan tapi akhirnya karena udah mulai dewasa dan punya pemahaman, dan itu alhamdulillah selesai 6 tahun, akhirnya ikut paket PKBM, alhamdulillah, dan bisa D2 beneran kuliah, S1, S2, cuman S3 tiba-tiba suami bilang, sudah cukup nggak usah. Karena dulu ditulis S3 udah capek, ternyata saat ini pengen banget S3, sudah 1 tahun 1 tahun izin sama suami tapi masih belum dapat izin karena kata suami belajar nggak harus kuliah. Tapi tetap bilang ya Allah, mungkin dulu nulis ya harusnya tetap aja tulis S3. Jadi teman-teman nanti kalau mau buat roadmap itu benar-benar diskusikan, pikirkan. Karena apa? Ketika teman-teman tulis, kalau Teteh dulu simpannya di mana? Di tempat sholat. Karena setelah sholat akan berdoa, ya Allah tolong kabulkan setiap doa ini ya Allah, dan saya akan berjuang. Jadi teman-teman tahu nih fase usia 12 tahun, saya pengen menjadi, dan saya tahu tuh apa yang akan membuat saya masuk ke surga. Oh, saya tuh berani, saya seneng ngomong, daripada ngomongnya hal-hal yang nggak baik, berarti saya arahkan yang baik supaya saya, tapi kunci semua adalah apa? Kuncinya adalah ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah salah satunya adalah ketaatan kepada ibu dan ayah. Oke, lanjut, Ustazah. Udah mau habis ya waktunya. Nah, hadirnya ayah bunda itu di usia balik, lanjut dari Senin sampai Minggu. Nanti Teteh buat karena terkadang dan hadir itu bukan hanya fisik tapi hati. Nah, ini poin penting buat ayah bunda dan mungkin buat teman-teman. Ini buat bunda nih, jangan inginkan anak soleh sebelum orang tua soleh lebih dahulu. Maka ini ada ayatnya, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bunda, kalau bunda dan ayah di rumah mendapatkan kesulitan masalah anak-anak, yang pertama adalah selesaikan hubungan kita dengan Allah. Apakah jangan-jangan ada tilawah kita yang kurang, jangan-jangan ada sholat kita yang memang mungkin belum khusyuk, ini yang pertama dilakukan. Terus teman-teman juga bagaimana? Teman-teman merasa apa yang teman-teman harapkan tidak sesuai, teman-teman bereskan dulu urusan teman-teman sama Allah. Kalau teman-teman punya kesulitan pelajaran matematika, ya Allah kok saya susah banget ya sama pelajaran ini, jangan nyelesain masalahnya dulu, tapi teman-teman beresin dulu. Oh iya, pantas aku sholatnya kadang nggak tepat waktu. Aku sholatnya nanti kalau udah ke ujung-ujung. Itu juga kalau bunda sudah teriak. Kenapa sih aku tuh kayaknya bete, gabut, segala macam. Nah teman-teman beresin dulu nih urusan sama Allah ya. Aku kayaknya kalau lagi sholat nggak pernah sholat sunnah, gimana jadi mau perindu surga? Kalau teman-teman juga kan ini teman-teman, man ahabba syai'an fahuwa zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan banyak menyebutkannya. Kalau teman-teman mencintai Allah, maka teman-teman akan sering mengucapkan tentang Allah. Kalau teman-teman mencintai K-pop, maka teman-teman sering ngobrolnya K-pop. Kalau teman-teman mencintai game, maka yang diobrolin game. Tiap ketemu sama teman, game itu gimana? Maka itu man ahabba syai'an fahuwa zikruhu. Jadi teman-teman kira-kira sudah kategori orang yang akan dirindukan surga nggak ya? Dengan keseharian? Nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Tapi boleh nggak saya pengen dirindukan surga, saya catat pengen seperti Umar, saya atau pengen dicatat? Boleh, boleh. Nah, sangat boleh. Dan bisa jadi ketika kamu simpan tulisanmu itu, maka itu kamu setiap hari kamu berdoa, Allah akan kasih jalan, entah caranya seperti apa. Banyak yang hal nggak mungkin, tapi akan bisa.
Tapi bagaimana teman-teman mau menjadi hebat di masa yang akan datang? Bagaimana teman-teman mau menjadi ahli surga kalau teman-teman nggak tahu siapa saja yang sudah masuk surga? Nanti teman-teman boleh belajar, kan ada pelajaran siroh pastinya. Teman-teman, apa siapa yang cocok? Aku orang miskin, ada nak. Sahabat yang miskin, ada. Nabi yang miskin, ada. Aku penyakitan, aku kayaknya nggak bisa melakukan apapun. Ada seorang nabi yang dia sakit tapi tetap menjadi ahli surga. Semua sudah sangat terjawab. Lanjut Ustazah, satu lagi. Nah, ini buat teman-teman dan Bunda dan Ayah. Jangan berpikir hasil akhir, tapi bersungguh-sungguhlah. Nah, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab, yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu. Jadi teman-teman atau Bunda dan Ayah di rumah, mungkin ketika Bunda dan Ayah mengasuh anak-anak tidak mudah, Bunda fokus bukan dari hasil, kok anak saya masih bermasalah, padahal saya sudah begini dan begitu. Bukan, tapi ya Allah, bisa jadi masalah yang hadir adalah bagian dari rasa sabar saya, keberhasilan anak saya, bagian dari rasa syukur saya. Terus teman-teman, Teteh, saya sudah berjuang, saya sudah menghafal, saya sudah belajar, tapi selalu tidak mendapatkan hasil yang saya mau. Satu hal teman-teman, hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu urusan Allah dan kita tidak tahu bagaimana cara Allah memberikan keberkahan. Sedikit sharing, Teteh itu dulu di pesantren karena uang hanya cukup buat 1 tahun, sedangkan 5 tahun lagi nggak punya biaya. Apa yang Teteh lakukan? Datang ke Ibu Kiai, bilang, Ustazah, Ibu Kiai, saya udah nggak punya uang untuk biaya hidup saya di sini, untuk SPP. Boleh nggak saya bekerja di rumah Ibu Kiai? Tapi saya masih boleh pesantren. Apa Ibu Kiai bilang? Boleh. Ternyata Ibu Kiai yang mungkin orang memandangnya nggak enak. Orang lain bangunnya jam 4, Teteh harus jam 3. Orang lain tidur jam 10, Teteh harus menghafal, tidurnya jam 11. Ternyata disitulah namanya berkah. Disitulah Teteh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi teman-teman kalau mau jadi hebat, mau jadi ahli surga, berarti banyak yang akan teman-teman korbankan, yang akan teman-teman usahakan. Karena dan ini yang paling penting adalah bersungguh-sungguh. Saya mau masuk SMA ini, nah itu harus presentasi sama Bunda dan Ayah. Harus yakin. Sekarang gini, Bunda nggak percaya kalau kamu di sini, kamu di pesantren aja. Berarti teman-teman harus membangun kepercayaan Bunda dan Ayah. Selama usia SMP, teman-teman bisa meyakinkan Bunda, Ayah, aku walaupun di SMP, aku bisa bertanggung jawab dengan diriku. Aku bisa menjaga pergaulanku, sehingga Bunda dan Ayah kita nggak ragu. Tapi kalau di awal udah, tuh kan kamu kalau nggak diawasin Bunda, jadi mungkin saran buat sahabat-sahabat, atau mungkin teman-teman pernah dengar tentang sejarahnya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang yang 7 pemuda yang berada di gua. Bagaimana pemuda-pemuda itu berbeda dengan yang lain. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh, Allah takdirkan dia tertidur, dan ketika itu mereka bangun dalam sudah ratusan tahun. Itu cara Allah. Jadi teman-teman, selama teman-teman punya iman, teman-teman, terus bagaimana kita bisa yakin sama Allah? Ilmu, teman-teman. Jadi teman-teman nih, jangan pernah, makanya kenapa menuntut ilmu itu harus dari lahir sampai liang lahat. Dan semakin kita belajar ilmu, semakin merasa bahwa ya Allah ternyata gitu. Dan teman-teman tahu, ilmu Allah yang diturunkan ke bumi ini seperti satu titik air laut yang disimpan ke dunia ini. Seperti satu tetes, betapa banyaknya ilmu Allah. Kita satu tetes aja diperbutkan di seluruh dunia, kita belum ada apa-apanya. Jadi teman-teman, gimana caranya nanti teman-teman punya yakin, gimana caranya nanti teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman harapkan, pastinya yang ujungnya. Makanya kenapa ada roadmap? Roadmap ujungnya apa sih? Ujungnya adalah ridho Allah, masuk surga. Ini di goalnya. Jadi teman-teman kalau buat roadmap, apa sih goal ujungnya aku tuh apa? Aku goalnya adalah ridho Allah, masuk surga sesuai Rasulullah. Jadi teman-teman mau jadi apapun, mau seperti apapun, mau lewat pelajaran apapun, kunci ujungnya adalah itu. Jadi teman-teman akan fokus. Aku mau jadi wartawan, tapi kunci ujungnya apa?
Oh, ujungnya ridho Allah. Wartawan seperti apa yang memang sesuai aturan Allah? Oh, aku mau jadi profesor di bidang ini karena aku suka sama ini. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi teman-teman harus tahu ujungnya. Jadi ketika teman-teman melakukan sesuatu, kira-kira sampai nggak ke tujuan akhir? Itu mungkin. Ini waktunya sudah, ini ya, saja. Ada masih waktu berdiskusi. Oke, lanjut terakhir. Halo. Ya, terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa. Sudah. Mudah-mudahan yang Teteh sampaikan bisa menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan nih Ustazah. Belum ada suaranya ya? Halo. Masih terdengar suara saya saja? Saya belum mendengar suara Ustazah. Ya, Miss. Oke. Ya, itu saja yang bisa Teteh sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman, bisa menjadi inspirasi Bunda. Dan jadi teman-teman, untuk mencapai surga itu pasti sangat berbeda-beda, pasti dengan berproses, tapi yang paling penting adalah teman-teman kenali diri teman-teman supaya teman-teman bisa mengenal Allah. Ketika teman-teman sudah mengenal diri, mengenal Allah, maka teman-teman akan tahu akan seperti siapa, seperti sahabat siapa, seperti sahabiah siapa. Yang paling utama adalah lakukan dan jalani dalam proses, dan yang paling penting teman-teman bersungguh-sungguhlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Teh Neneng? Sudah. Suara Alhamdulillah saya terdengar? sudah aman terdengar. Baik. Jazakillah khairan Teh Neneng Kurnia yang telah memaparkan terkait dengan bagaimana menjadi pemuda perindu surga. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Teh, ada baiknya ada prakata dulu ya, atau testimoni lah, boleh dikatakan begitu, dari pimpinan kami yaitu Miss Mira Irmawati SHI selaku Kepala Sekolah SMP An-Nahl Islamic School. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum Miss Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Sudah lebih baik Miss. Jelas. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, kondisinya mohon maaf saya dari rumah karena memang harus istirahat, tapi insya Allah hari ini bisa membersamai anak-anakku sekalian ya, siswa-siswi SMP An-Nahl Islamic School, juga ayah bunda di rumah masing-masing. Baik, Miss Novi, saya langsung saja ya. Ya, baik. Apa kabarnya nih Bunda Neneng? Sudah mungkin sudah pernah bersua? Iya. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, sudah pernah bersua. Terima kasih. Salam hormat. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya hari ini membersamai kami di sini dengan tema yang wah luar biasa ini. Luar biasa sekali karena memang pas banget sama kegiatan anak-anak di sekolah. Iya. Dan ini bisa untuk menguatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Naila ini selalu konsisten nih menjawab salamnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semua yang menjawab salam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa mawalah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah disajikan sarapan rohani ya, yang mudah-mudahan nih kakak-kakak SMP semua nih, anak-anakku sekalian bisa sarapan paginya sesehat ini gitu setiap hari gitu ya.
Nah, alhamdulillah sudah diberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Bagi anak-anakku sekalian yang sedang sakit di rumah, yang sedang sekarang mungkin menginikannya dari online juga, sedang istirahat, sedang betul-betul kondisinya kurang sehat, kita sama-sama berdoa sama Allah. Mudah-mudahan apa yang menimpa kita dan kita sabar menerimanya itu menjadi pahala kesabaran atas musibah, atas sakit yang kita alami. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pastinya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syafaatnya kelak bisa kita raih di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, tadi temanya menarik sekali ya. Kita dilihatkan roadmap ya, roadmap usia kita itu tahapannya dari usia 7 tahun sampai dengan 17 itu apa saja sih gitu kan yang harus kita lakukan. Nah, ini sejalan ya. Kemarin kelas 7 sudah bikin roadmap ini ya. Nah, ini kelas 7 sudah bikin roadmap ini tapi masih sampai baru kepada cita-cita jangka pendek. Mau masuk SMA mana, mau masuk kuliah di mana, baru itu. Nah, tapi jelas tadi kata Bunda Neneng, kata Teh Neneng, bahwa kalau kita cuma nulis aja tanpa melakukan sesuatu gitu ya, berarti kita cuma ngayal. Nah, ini kalau nggak dilakukan sampai dengan kelas 9 nih tujuan-tujuan kita, karena kita punya 5 poin dasar itu Teh Neneng. Jadi ada default-nya, ibadahnya itu mau apa yang menjadi apa itu pemicu kita untuk roadmap tadi, pemetaan tahapan mereka untuk ke jenjang berikutnya. Kemudian resilience-nya, ketangguhannya yang mau dibangun apa? Bangun sholat tahajud, olahraga, badannya biar sehat dan sebagainya. Nah, itu kan usaha. Itu kan yang harus terus dilakukan sampai nanti kelas 9. Ya, kemudian merangkum, belajar apa namanya dengan belajar dengan apa? Waktu yang berkala, konsisten gitu ya. Nah, kemudian juga ada usaha-usaha lain dan doa dari orang tua. Nah, kemudian juga bagaimana mencari sumber-sumber belajarnya, bagaimana dia menambah ilmunya dan sebagainya. Masya Allah, itu tugas kita, gitu ya Kak. Kakak SMP itu tugas kita saat ini. Kenapa? Karena nanti istirahatnya nanti di surganya Allah nanti. Nah, inilah yang mungkin korelasinya nih para pemuda yang dirindu surga. Nah, kalau kita lihat dari kita sebagai umat Islam saja kita sudah menjadi umat yang terpilih loh Kak, ya kan? Nih, umat Islam adalah umat yang terpilih. Kita diberikan Nabi yang terpilih pula, Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan syariat yang terpilih pula, syariat Islam. Ya, nah, dan ternyata konsekuensinya karena kita menjadi umat terpilih ini, nah konsekuensinya apa? Akhlak kita, adab kita, iman kita, ibadah kita itu yang akan benar-benar Allah berikan panduannya, nih bagaimana ini harus seperti ini. Gitu. Sebetulnya kita tinggal menjalankan saja. Seperti apa gitu ya kakak sekalian. Nah ini Masya Allah, karena tadi kita ingin menjadi pemuda-pemuda yang dirindu surga, kita juga harus tahu surga itu seperti apa. Nah, surga itu kan gambarannya kan ada sungai yang mengalir di bawahnya, begitu banyak taman-taman, ya. Nah, siapa yang tidak mau ke sana? Dan bahkan Allah menyediakan surga, itu umat yang masuk ke surga itu terdiri dari 120 shaf. Nah, tapi shafnya shaf bukan shaf masjid kita ya. Kalau di padang mahsyar itu berarti shafnya berapa tuh? Berapa panjang gitu ya. Nah, jadi 80-nya, 80 safnya itu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tidak ada nama kita di situ gitu. Jangan sampai kita yang nggak masuk ke situ dari 80 saf tadi. Sementara 40 safnya itu adalah umat yang lainnya. Yang selain umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi kelebihan kita sebagai pemuda-pemuda yang sebetulnya sangat-sangat berhak dengan surga. Ya, Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Isa bahwa umat Nabi Muhammad ini nggak punya kesabaran, nggak punya ilmu gitu. Tapi
kata Nabi Isa, lalu kalau misalkan nggak punya kesabaran, nggak punya ilmu, kenapa menjadi umat yang lebih baik, umat yang terpilih? Kata Allah, aku yang memberikan ilmu dan kesabaran. Kata Allah seperti itu. Jadi intinya adalah berarti korelasi kita ya sebagai pemuda yang dirindu surga tadi udah tuh sama bahasanya tadi Teh Neneng tuh. Berarti ada usaha, ada keimanan, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Gitu. Jadi kita di sini di dunia ini tugasnya kita apa? Berusaha terus, beribadah, dan karena tujuannya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan lihat yang akhirnya, tapi insya Allah yang akhir itu sudah disiapkan oleh Allah, ya, tempat yang paling indah, tempat yang tidak akan pernah ada di dunia ini, dan tempat yang paling mulia yang disiapkan untuk pemuda-pemuda seperti kita, insya Allah. Ya, baik, masya Allah, luar biasa. Terima kasih loh Teh Neneng, ini nyambung banget gitu dengan program-programnya sekolah dan insya Allah nih anak-anak sudah mulai terbuka nih. Oh, kenapa sih aku harus menyelesaikan ini? Kenapa sih aku harus menyelesaikan? Nah, nanti ini kelas 7 lanjutannya tadi ke rumah tanggaan. Nah, kita ada 20 jam membantu orang tua. Nah, padahal 20 jam, baru 20 jam, belum 21 hari semalam aja 24 jam itu. Jadi belum 1 hari 1 malam, tapi kita berikan tantangan ke